Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong, terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Rabu 1 Juli tahun 2026. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Juni tahun 2026. Pada Juni 2026, Tanjung terjadi inflasi sebesar 0,43% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang deflasi sebesar 0,41%. Artinya pada bulan ini terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 111,91 pada Mei 2026 menjadi 112,39 pada Juni 2026. Sebagian besar kelompok pengeluaran menyumbangkan andil inflasi bulanan pada bulan Juni ini, kecuali kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Andil terbesar berasal dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,80% dengan andil inflasinya sebesar 0,19%. Komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini adalah bensin dengan andil sebesar 0,19%. Artinya dari 0,43% inflasi bulan Juni 2026, 0,19% disumbangkan oleh bensin dan sisanya disumbangkan oleh kelompok pengeluaran lainnya.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 0,46% dengan andil sebesar 0,15%. Komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini adalah minyak goreng dengan andil sebesar 0,07%, bawang merah dengan andil sebesar 0,06%, donat dengan andil sebesar 0,05%, dan cabai rawit sebesar 0,04%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran juga mengalami inflasi sebesar 0,74% dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 2,21% dengan andil sebesar 0,07%. Untuk pakaian dan alas kaki juga mengalami inflasi sebesar 0,79% dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,26% dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Untuk rekreasi, olahraga, dan budaya juga mengalami inflasi sebesar 0,17%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta kesehatan juga mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,96% dengan andil deflasinya sebesar 0,11%. Selanjutnya adalah tingkat inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahun ke tahun Tanjung pada Juni 2026 terhadap Juni 2025 adalah sebesar 4,17%. Inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,47%. Semua kelompok pengeluaran menyumbangkan andil inflasi tahunan. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 20,66% dengan andil inflasi sebesar 1,94%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,95%. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 5,25% dengan andil inflasinya sebesar 1,59%. Dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras dengan inflasinya sebesar dengan andil inflasi sebesar 0,59%. Kemudian komoditas minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,18% dan ikan nila dengan andil inflasi sebesar 0,17%. Untuk kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 2,53% dengan andil inflasi sebesar 0,28%. Dengan komoditas penyumbang inflasi terbesarnya adalah bensin dengan andil inflasi sebesar 0,22%. Untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran mengalami inflasi sebesar 1,28% dengan andil inflasi sebesar 0,15%. Untuk kelompok pakaian dan alas kaki juga mengalami inflasi sebesar 1,26% dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,25% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,98% dengan andil sebesar 0,03%. Begitupun juga untuk kelompok kesehatan juga mengalami inflasi sebesar 0,65% dengan andil sebesar 0,03%. Untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami inflasi sebesar 0,57% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya juga mengalami inflasi sebesar 1,02% dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Terakhir, untuk kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,34% dengan andil inflasi sebesar 0,01%.
Selanjutnya adalah tingkat inflasi tahun kalender atau year to date. Inflasi tahun kalender Tanjung pada Juni 2026 terhadap Desember 2025 adalah sebesar 2,53%. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahun kalender terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 4,37% dengan andil sebesar 1,32%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah beras dengan andil inflasinya sebesar 0,46%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi sebesar 6,61% dengan andil inflasi sebesar 0,69%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,71%. Untuk kelompok transportasi juga mengalami inflasi 1,84% dengan andil inflasi sebesar 0,20%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah bensin dengan andil inflasi sebesar 0,17%. Selanjutnya penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 0,74% dan dengan andil inflasinya sebesar 0,08%. Untuk kelompok pakaian dan alas kaki juga mengalami inflasi sebesar 1,50% dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,23% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 1,31% dengan andil sebesar 0,04%. Untuk kelompok kesehatan juga mengalami inflasi sebesar 0,47% dengan andil 0,02%. Untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 1,07% dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya juga mengalami inflasi sebesar 0,91% dengan andil inflasinya sebesar 0,01%. Baiklah, kita masuk ke komoditas yang memberikan andil Tuman Tanjung untuk bulan Juni tahun 2026. Berikut adalah 5 komoditas penyumbang utama inflasi, yaitu pertama bensin dengan andil inflasi sebesar 0,19%. Kemudian minyak goreng dengan andil inflasinya sebesar 0,07%. Kemudian bawang merah dengan andil inflasinya sebesar 0,06%. Kemudian donat dengan andil inflasi sebesar 0,05% dan cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Adapun komoditas utama penahan inflasi bulanan adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,14%. Emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Timun dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Kacang panjang dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Kemudian kangkung dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Adapun komoditas yang menyumbang dan menahan inflasi year on year atau tahunan Tanjung adalah sebagai berikut. 5 komoditas pendorong utamanya adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,95. Kemudian beras dengan andil inflasi sebesar 0,59. Kemudian bensin dengan inflasi sebesar 0,22%. Kemudian minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,18%. Dan ikan nila dengan andil inflasi sebesar 0,17%. Adapun komoditas penahan inflasi utama adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,07%. Jeruk nipis atau limau dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Tahu mentah dengan andil deflasi sebesar 0,04%.
kangkung dengan andil deflasi sebesar 0,03%, sabun mandi cair dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya, komoditas yang menjadi penyumbang dan penahan inflasi year to date atau tahun kalender Tanjung terbesar adalah 5 komoditas penyumbang utamanya adalah: pertama, emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,71%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,46%, ikan nila dengan andil inflasi sebesar 0,19%, bensin dengan andil inflasi sebesar 0,17%, dan minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,16%. Adapun komoditas penahan utama inflasinya adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,09%. Kemudian telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,09%. Kemudian kacang panjang dengan andil deflasi sebesar 0,05%, tahu mentah dengan andil deflasi sebesar 0,04%, dan kangkung dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Kemudian inflasi antar kota pada Juni tahun 2026 yaitu Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan atau month-to-month sebesar 0,48% dan inflasi tahunan atau year to year sebesar 5,27% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,86. Kota Baru terjadi inflasi bulanan sebesar 0,31% dan inflasi tahunan sebesar 3,74% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,69. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,03% dan inflasi tahunannya sebesar 4,54% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,97. Di Tanjung terjadi inflasi bulanan sebesar 0,43% dengan inflasi tahunannya sebesar 4,17% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,39. Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 0,59% dan inflasi tahunan sebesar 4,33% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,67. Sehingga untuk Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,48% dan inflasi tahun 2026 sebesar 4,47% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,52. Tingkat inflasi tahun 2026 tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 5,27% dan inflasi terendah terjadi di Kota Baru dengan inflasi tahun 2022 sebesar 3,74%. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat di dalam tayangan maupun dalam naskah BRS. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 1 Juli 2026. Bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Mari kita bersama-sama sukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Siapkan data lengkap usaha atau perusahaan Anda, terima kedatangan petugas kami. Berikut adalah website BPS Kabupaten Tabalong dan juga pelayanan statistik terpadu kami yang dilakukan baik secara offline maupun online. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.